Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Halo pemirsa, salam sehat dari Studio 3 Metro TV Jakarta. Inilah program Go Healthy bersama saya Coki Sitohang. Dan saya Mesti Hanita. Kami selalu mendoakan agar Anda tetap sehat, bahagia, produktif, dan tetap menjaga prokes dimanapun Anda bekerja saat ini. Hari ini Coki, Ya. tema kita adalah penyesalan terjadi karena tensi tidak terkendali. Waduh. Nah, lagi-lagi soal tensi nih pemirsa. Coki, Ya. tensi ini memang kadang-kadang orang menganggap enteng. Tapi Ya. ternyata itu adalah satu hal yang fatal. Kalau Benar. misalnya kita tidak mengetahuinya, tensi kita berapa, dan bahkan tidak terkendali. Ya, benar Mesti. Udah banyak orang yang menderita hipertensi dan berakhirnya pada stroke. Sebagian besar penyebabnya itu karena orang-orang ini tidak mau mengendalikan hipertensi dengan benar. Padahal kalau bisa mengubah pola makan, kemudian meminum obat yang disarankan oleh dokter secara rutin, itu kan adalah cara-cara untuk dapat mengontrol tensinya supaya tetap normal. Nah pemirsa, hal yang sama ini dialami oleh narasumber kami hari ini, namanya Ibu Juju. Beliau sudah kena hipertensi sejak 10 tahun yang lalu. Dan tekanan darahnya tidak dikontrol dengan baik. Suatu hari kepalanya itu terasa sangat sakit. Otaknya seperti mendidih rasanya dan badannya menjadi lemas. Kemudian tubuhnya pun menjadi kaku. Pas diperiksa, ternyata Ibu Juju dinyatakan terkena stroke. Nah, bagaimana kondisi beliau saat ini? Kita akan berbincang dengan narasumber yang sudah kami hadirkan di studio. Betul sekali. Langsung aja kita berkenalan hari ini ada Mas Boy. Apa kabar Mas Boy? Sehat selalu. Yes, terima kasih Mas Boy sudah hadir. Ya, dan satu lagi Ibu Juju yang sudah hadir di studio. Apa kabar Ibu Juju? Alhamdulillah, sehat selalu. Alhamdulillah. Ibu. Ibu terima kasih sudah datang di sini. Ya. Wah, senang sekali tentunya ya. Ibu nggak keberatan kan berbagi kisah yang Ibu pernah alami? Senang malah. Senang Malah Ibu senang ya? ya, Bu ya. Baik. Ini Ibu tuh sebenarnya jadi ada hipertensi udah dari 10 tahun yang lalu, begitu ya Bu ya? Sudah ada saya keturunan juga ibu saya. Mhm. Kakek, nenek semua kena hipertensi. Saya kan memang setiap bulan saya tetap ya periksa rutin. Cuman darah saya terlalu tinggi, 200 pernah sampai per 100. Pas terakhir kena saya 180 per 60. Nah saya abai sama obat dari dokter. Ibu rutin sebenarnya konsultasi ke dokter, Itu cek kesehatan. cek di kesehatan. Cek Lalu rutin. dikasih obat sama dokter sebenarnya. Suka, coba saya abai. Kalau giliran udah habis, udah saya nggak terusin lagi. Oh, Ya itu gitu. saya berpikir takut ke ginjal, ke jantung gitu. Terus takut minum seumur hidup gitu aja. Oke, oke. Ibu apa nggak ditanyakan ke dokternya saat itu? Udah dikasih tahu sama dokter. Cuma sayangnya yang abai ini saya selalu so pinter dah. Rata-rata atau gini deh, yang paling tinggi tekanan darah Ibu yang Ibu tahu berapa? 200 per 100. 200 per 100. Kapan itu? Itu 2 bulanan sebelum kena. 2 bulan sebelum kena stroke Bu ya? Gejala-gejala yang timbul yang Ibu rasakan Iya. semakin bertambah Sebelumnya saya dari ada hipertensi Ibu. bibir saya gemeter ya. Mhm. Jadi kayak kebas bibir. Iya. Oke. Pokoknya nggak enak deh kalau makan lolos terus gitu. Oh, Kalau ngobrol saya agak cader gitu aja. agak pelo-pelo begitu ya. Nah, pada saat Ibu kena stroke, saat itu kondisinya Ibu lagi ngapain? Saya habis bisnis saya. Saya nganterin rengginang ke Ciputat. Pas pulang kepala saya baru terasa itu kok kayaknya nggak enak gitu. Pagi-pagi saya mau ngajak teman mau ke pasar. Untungnya saya nggak ke pasar. Kalau ke pasar nggak tahu udah saya mungkin pingsannya di pasar ya. Jadi kejadiannya di rumah? Di rumah. Biasa saya pusing tapi nggak kayak gitu-gitu. Sampai kayak mendidih panasnya saya nggak tahu. Tapi badan saya nggak panas. Itu tiba-tiba aja. Tiba-tiba langsung kata anak saya, udah ibu tidur, saya tidur langsung lemes gitu aja. Langsung saya setengah sadar. Setelah Ibu mengetahui bahwa Ibu waktu itu kena stroke, apa sih yang ada di pikiran Ibu? Saya pikir, saya sakit biasa. Paling 2 hari sembuh gitu. 3 hari, paling lama 1 bulan ya saya bilang gitu. Iya. Nggak taunya saya nggak bisa bergerak sama sekali di tempat tidur. Berapa lama? Itu 5 bulan. 5 bulan sama 5 sekali nggak bulan. bisa bergerak. Waduh Ibu. Kami ikut prihatin dengan kejadian ini. Lagi-lagi Mas Boy ada penyesalan Iya. dari Ibu karena tidak mengikuti anjuran dokter, takut ini, takut itu. Padahal dokter udah bilang loh, minum obat secara rutin
itu tidak akan merusak ginjal. Iya, Apa yang Mas betul. Boy tangkap dari cerita beliau? Ya, stroke ini kan bisa terjadi ya. Kalau kita lihat ini ada dua macam. Pertama, stroke akibat pecahnya pembuluh darah ya, atau juga adalah penyumbatan pembuluh darah. Kalau pembuluh darah itu menyumbatnya di otak, maka terjadi stroke. Ya, karena kalau saya dengar ibu juga ada sempat katanya kolesterolnya juga tinggi, ya. Bisa saja si kolesterol yang tinggi itu mengakibatkan pembuluh darah itu menyempit, kemudian menyumbat, kemudian terjadi penyumbatan di daerah yang mengatur alat gerak sehingga dia 5 bulan tidak bisa bergerak. Jadi sebelum terkena stroke, kalau seseorang sudah terindikasi ada hipertensi, sebenarnya hipertensi itu bisa dikendalikan ya? Bisa dikendalikan, ya, dikendalikan dengan obat, dengan pola hidup sehat, ya. Tetapi kan yang sering terjadi itu kan kadang-kadang hipertensi itu tidak ada gejala seperti ibu ini. Iya. Dan seringkali hipertensi ini memang tidak memberikan gejala-gejala seperti apa yang tertulis di literatur seperti nyeri tengkuk, ya, kemudian juga pusing. Nggak ada, ibu ini aja nggak pusing. Mas Boy harus kasih solusinya dong. Baik. Bagaimana caranya kita harus mengendalikan dan juga harus tahu bagaimana kita menjaga tensi kita. Ya. Jangan sampai nanti Ya. terlambat lagi seperti yang Ibu Juju rasakan. Betul. Begitu ya. Nah, hari ini tentunya kita akan memberikan voucher diskon 50% untuk Anda. Ini hasil kerjasama dari Go Healthy dan juga Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Dan kode vouchernya akan kami berikan di akhir acara nanti. Ada solusi yang akan diberikan oleh Mas Boy kepada Ibu Juju yang sudah pernah kena stroke 1 kali, juga buat pemirsa di rumah yang sudah pernah kena stroke supaya stroke-nya tidak berulang. Tetap bersama kami di Go Healthy. Didukung oleh Pemirsa, Anda masih menyaksikan Go Healthy. Tema kami hari ini adalah berbicara tentang penyesalan akibat tensi yang tidak terkendali. Ada Ibu Juju di sini, kita lanjutkan perbincangannya. Bu Juju, pada saat Ibu ke dokter dan dokter menyatakan bahwa Ibu kena stroke, dokter menjelaskan nggak apa penyebab stroke Ibu selain daripada tekanan darah yang sangat tinggi tadi? Oh, karena pola makan salah. Emang pola makan Ibu sebelum Ibu terkena stroke ini seperti apa sih, Bu? Saya kalau habis senam, makan bubur, kalau nggak makan bakso, pasti makan bakso. Biar saya nggak bisa makan siang, langsung makan bakso. Oke. Terus saya minum yang dingin, kayak manis, es manis dingin gitu. Botolan yang kemasan. Kalau Bagus kolesterol ya. Ibu Kalau gimana? kolesterol? Oh, sebelum kena stroke, harga tinggi. Tinggi. Ada tinggi, Berarti gitu ya. bisa jadi itu disebut sebagai pemicu juga ya Mas Ya. Boy ya? Iya. Apakah Ibu suka minum minuman berenergi? Kalau saya masak, kan saya kan suka disuruh masak. Kalau misalnya buat pesta, saya masak. Kan nggak tidur tuh. Saya suka minum yang gitu. Minuman berenergi. minuman Biar manis. Ibu tahan melek gitu ya, nggak capek Iya, Ibu ya. Saya sampai 2 malam nggak tidur. Ibu dulu sebelum kena stroke berat badannya berapa? Oh, saya 92. Sekarang 70-an. Sudah sekarang 70. sangat berkurang. Berarti Ibu ini obesitas juga dong Mas Boy Iya. saat itu. Benar. Semua kemungkinan-kemungkinan itulah yang akhirnya mengakibatkan Bu Juju terjadinya stroke ini. Nah, kalau kita melihat darah yang kental ini seperti apa sih? Ah. Yang kiri adalah darah yang normal yang membawa nutrisi dan oksigen lancar ke semua tempat. Tetapi di sebelah kanan itu adalah darah yang kental, yang mungkin ada kolesterolnya, kemudian juga ada gulanya yang terus mengalir saja, tidak bisa diubah menjadi energi, ya. Nah, kalau kita melihat kondisi seperti ini, pertama kita harus lihat bahwa ada 4 hal yang harus diperhatikan supaya kita kokoh dalam kesehatan itu, kiat, ya. Pertama adalah ketahui kondisi kesehatan Anda. Ya, dia sudah melakukannya sebulan sekali dia check up kok. Ya. Kemudian yang kedua, ikuti pola hidup sehat. Nah, ini dia bolong di sini nih. Betul. Kenapa? Karena yang pertama, setelah olahraga makan lagi bakso dengan teh kemasan, kemudian tidur juga tidak teratur. Ya, jelas pola hidupnya tidak sehat. Padahal meskipun dia olahraga. saat Meskipun itu. dia olahraganya. Tapi nggak cukup seimbang. Tidak cukup seimbang. Yang ketiga, anjuran dokter diikuti nggak? Ternyata enggak. Dokter udah bilang, kamu makan obat. Ini nggak apa-apa kok. Enggak, daripada saya seumur hidup makan obat. Diabaikan. Ya, kemudian T
T itu adalah teknologi dapat membantu pada orang-orang hipertensi ya. Si teknologi laser itu akan membantu apa? Dia akan mengaktifkan nitric oxide yang pada usia-usia Bu Juju, usia-usia saya juga di atas usia 40 tahun itu kan pembuluh darahnya sudah tidak lagi elastis, dia sudah kaku. Nah, dielastiskan dengan diaktifkan nitric oxide. Akibatnya apa? Pembuluh darahnya elastis, tekan darahnya turun. Ya. Lalu bagaimana si kolesterol yang mengakibatkan pengentalan seperti di gambar kanan ini? Dia akan mengubah gula dan kolesterol menjadi energi. Akibatnya apa? Akibatnya si kolesterolnya kadarnya turun, energi kita bertambah. Kiat yang tadi ya kan? Betul, Kak, ketahui kondisi Ketahui tubuh. kondisi kesehatan Anda. Caranya dengan apa? Anda harus medical check up dong, ya kan? Agar Anda tahu kondisi kesehatan Anda, tubuh Anda seperti apa. Karena nanti setelah medical check up, biasanya kita dapat raportnya tuh. Apa saja yang nilainya kurang baik, yang buruk, yang harus diperbaiki, atau yang harus tentunya ditingkatkan, begitu Benar, ya. benar. Nah, jadi hari ini Anda beruntung sekali karena Anda sedang ada di Go Healthy. Dan tentunya kita akan memberikan voucher diskon sebesar 50% untuk Anda. Kode vouchernya kita berikan nanti di akhir acara. Dan ini hasil kerjasama dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres bersama dengan Go Healthy. Ini nyambung dari apa yang tadi Mas Boy bilang. Kiat, K-nya adalah ketahui kondisi tubuh Anda, yang I-nya adalah ikuti pola hidup sehat, A-nya adalah anjuran dokter, dan T adalah teknologi laser. Di sini saya dan Mas Panji akan menjelaskan lebih lanjut untuk Anda. Dari kiat yang sudah disampaikan oleh Mas Boyke tadi, yang paling menarik adalah T yang terakhir, teknologi laser. Tapi pemirsa jangan mikir teknologi laser yang ribut, yang gede, yang susah untuk dipakai. Simple banget ya Mas Panji. Betul, kalau itu dulu. Ya. Kalau sekarang teknologi laser hadir dengan cara yang lebih praktis, mudah dan juga portable. Cukup digunakan pada pergelangan tangan kiri jika Anda menggunakan dokter laser. Tuh kan, semudah itu di pergelangan tangan kiri, kemudian memancarkan sinar atau cahaya yang berbeda Mas Panji. Betul, jadi dokter laser tipe Perfect 10 Plus ini hadir dengan 3 warna laser nih. Ada warna merah, warna biru, dan juga warna kuning. Ya. Nah, merah ini panjang gelombangnya ini 650 nanometer, biru 477 nanometer, dan kuning ini 590 nanometer. Jadi dengan kombinasi dari 10 titik mata laser dan juga 3 warna ini akan bermanfaat untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Termasuk mengendalikan tensi darah yang tadinya tidak terkendali itu Mas. Yes, jadi ketika kita mengkombinasikan laser warna merah dan juga warna biru, ini salah satu manfaatnya ini adalah untuk dapat membantu merangsang tubuh kita memproduksi yang namanya nitric oxide. Dan nitric oxide ini salah satu manfaatnya adalah untuk membantu melenturkan dan melebarkan pembuluh darah sehingga aliran darah jadi lebih lancar. Kita kan sepakat Mas, kalau mau sehat, mau bugar, kualitas darah kita kan harus normal. Betul. Tidak boleh sampai kental. Nah, cara kerjanya teknologi laser dalam hal ini gimana? Ya, jadi ketika kita untuk membantu mencegah stroke, kita juga harus memiliki kualitas darah yang baik. Ya. Dan salah satu manfaat dari teknologi laser ini adalah dengan menghambat agregasi trombosit dan juga membantu mengaktifkan fibrinolisis, sehingga akhirnya bisa membantu untuk mengurangi kekentalan darah dan menguraikan gumpalan darah penyebab penyumbatan. Jadi nggak usah nunggu lama-lama lagi lah pemirsa. Iya. Bulatkan tekad. Cara pesannya gimana Mas Betul, Panji? cara pesannya sangat mudah sekali. Tinggal ambil handphone Anda, bisa difoto dulu nih nomor teleponnya. Atau yang paling bagus, langsung saja hubungi kami sekarang juga lewat telepon ataupun melalui website resmi kami. Supaya Anda dan keluarga bisa segera merasakan manfaat dokter laser untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Didukung oleh Pemirsa, sudah 1 tahun sejak mengalami stroke, Ibu Juju berusaha untuk kembali ke aktivitas normalnya. Tapi beginilah kondisi beliau saat ini. Bahkan harus datang ke Studio 3 pun dibantu oleh putrinya. Terima kasih udah setia nemenin Bunda ya, dan kasih kekuatan setiap hari. Bu Juju, dulunya bagian tubuh mana yang paling sulit digerakkan Ibu? Tangan lengan. Bagian lengan Bagian lengan sebelah kiri. sebelah kiri. Sulit digerakkan, naik turunnya nggak bisa. Kaki Ibu? Sama. Kaki juga sama, berarti bagian tubuh sebelah kiri ya? Seperti besi malang gitu aja. Oh, kaku begitu Bu? Kaku. Kalau Kaku, sekarang Bu, sakit, panas gitu. Kesenggol aja saya nggak kuat. Oke.
Oke. Gerakan kaki yang mana yang maksimal, Bu? Seperti itu ya. Iya. Pemirsa, ini adalah kondisi Bu Juju sekarang. Usia beliau 51 tahun. 51 tahun. Sudah 1 tahun ini hidup dengan stroke. Tapi masih terus berjuang untuk memperbaiki motorik tubuhnya. Ada pepatah yang mengatakan, sesal kemudian tiada gunanya. Lebih baik terlambat daripada tidak melakukan apa-apa. Ada juga pepatah mengatakan begitu. Artinya apa? Kita harus mencegah agar darah dan pembuluh darah kita sehat. Agar tidak terjadi penyumbatan. Ketahui kondisi kesehatan, kemudian ikuti pola hidup sehat, anjuran dokter ditaati, dan teknologi laser bisa dipakai dalam hal ini. Pembuluh darah kita harus bagus jalannya, kemudian kualitas darah kita juga harus bagus. Betul sekali. Nah, salah satunya bantuannya itu dengan menggunakan teknologi laser ya. Benar, Misti. Nah, Ibu Juju, ini kita punya satu cerita nih dari salah satu masyarakat kita yang sudah menggunakan teknologi laser. Kondisinya juga sama seperti Ibu, dia sempat terkena stroke juga, tapi sekarang kondisi kesehatannya meningkat karena sudah menggunakan teknologi laser. Kita simak sama-sama ya Ibu ya, dan juga pemirsa kita lihat sama-sama. Waktu saya kena serangan stroke itu bangun subuh, langsung dibawa ke rumah sakit, ternyata serangan stroke ringan. Terus diperiksa lagi, wah rupanya ada diabetes. Sampai saya bilang sama anak saya, rasanya nggak kuat menanggung semua ini. Tapi anak-anak saya kasih semangat, Mama jangan sedih, masih ada kita, katanya gitu. Waktu bulan pertama, kedua belum berasa, tapi udah setelah 5 bulan itu dokter juga bilang udah jangan suntik insulin lagi yang pagi, siang, sama sore itu. Konsumsi obat biasanya 3 kali, hanya 2 kali sekarang. Badan terasa sehat, segar bugar, terus tidur nyenyak sekali. Alhamdulillah saya bersyukur, saya bilang gitu. Makanya saya senang sekali saya pakai teknologi laser ini. Apa yang dibagikan oleh seseorang yang telah merasakan manfaat dari teknologi laser, bahkan bisa produktif kembali, bisa beraktivitas secara normal kembali, meskipun normal dulu dengan sekarang berbeda, tetapi hidup memiliki harapan. Ibu Juju, secara khusus apakah ada pesan Ibu untuk keluarga yang sampai sekarang merawat Ibu dengan sepenuh hati? Ya, saya udah berterima kasih pada anak saya, suami saya. Suami Ibu ada di rumah? Ada di tempat kerja. Dia merawat saya selama 5 bulan. Terus anak-anak saya, tapi sekarang saya sudah alhamdulillah ya. Saya udah bisa ke kamar mandi sendiri. Iya, Bu. Udah nggak begitu merepotkan. Jadi merasa karena saya harus sehat, hidup sehat gitu. Sekarang saya juga makan teratur. Jadi makan juga saya pilih-pilih. Nggak makan sembarangan, maksudnya nggak kayak dulu lagi pola makan saya. Ibu tetap semangat terus, Ibu pasti bisa sehat kembali, Ya. bisa beraktivitas sendiri ya Amin, Bu ya. amin, Bu. Bisa kembali mandiri, tapi yang Ya. pasti ibunya harus semangat Ya. dan juga terus hidup sehat ya Bu ya. Terus hidup Sama sehat. minum obat kalau yang punya penyakit tensi tinggi, obat Benar. jangan lupa setiap hari harus minum. Benar. Iya, Gitu. betul. Pokoknya kena gula juga sama. Mas Boy, tolong berikan rangkuman dari obrolan kita hari ini. Pemirsa, inilah yang saya suka ya. Artinya bahwa di acara Go Healthy ini kita mengundang seseorang ini adalah sesuatu kisah nyata ya. Betapa bagaimana keluarga yang sedihnya merawat 5 bulan tidak bisa apa-apa ya. Tapi dengan kasih sayang akhirnya ibu bisa seperti ini. Tapi yang kita bisa ambil di sini adalah pemirsa, yuk mulai pikirkan dari sekarang. Kiat yang tadi sudah kita sampaikan di sana ya, bahwa ketahui kondisi kesehatan Anda, ayo check up, ayo check up. Kemudian ikuti pola hidup yang sehat, ayo. Kemudian yang kedua, anjuran dokter, taati. Kalau memang disuruh minum obat. Gak usah dengerin orang-orang ngomong, nanti ke ginjal, nanti enggak. Nggak mungkin lah dokter itu akan meracuni pasiennya. Kemudian yang keempat, ini yang penting. Kita gunakan teknologi yang dapat membantu. Yaitu memang teknologi laser yang memang khusus untuk darah. Jangan sampai stroke ibu berulang untuk kedua kali. Karena teknologi laser ini bisa digunakan dalam 3 level. Level untuk pencegahan,
ya, level untuk pengobatan seperti ibu ini, atau level untuk mencegah komplikasi, ya, seperti kepikunan, kemudian juga gangguan-gangguan yang lain. Seperti itu. Terima kasih Mas Boy, salam sehat untuk keluarga Mas Boy. Dan Ibu Juju sekali lagi juga terima kasih sudah bergabung di Go Healthy episode kali ini. Iya, dan yang tentunya kita ingin ingatkan kepada Anda pemirsa, jangan lupa untuk mengecek kesehatan Anda secara berkala, yaitu dengan medical check up. Begitu ya Coki ya? Benar, medical check up. Ini waktunya kami berikan kode vouchernya, dimunculkan di layar, segera catat, lakukan reservasi sekarang juga tanpa ditunda-tunda, dan tindak lanjuti nanti pemirsa. Begitu sudah keluar hasilnya, apa yang harus Anda lakukan? Ingat kiat dari Mas Boy tadi. Betul sekali, jangan lupa ini hasil kerjasama dari Go Healthy dan juga Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres ya. Dan untuk mengetahui tadi yang terakhir dari kiat, teknologi yaitu laser. teknologi laser. Ya. Tentunya Anda harus mengetahui karena ini dapat meningkatkan kualitas kesehatan Anda. Untuk itu, Coki dan juga Mas Panji akan menjelaskannya lebih lanjut untuk Anda. Dari kisah yang kita dengar hari ini ya Mas Panji, pemirsa, bahwa perjuangan setelah kena stroke itu masih harus dilalui, dihadapi. Tapi harapan itu ada, salah satunya dengan pemanfaatan teknologi laser. Betul, harus ingat bahwa stroke ini bukanlah akhir dari segalanya. Benar. Masih ada langkah-langkah yang bisa kita lakukan seperti memanfaatkan teknologi laser. Karena memang dokter laser ini dihadirkan ke Indonesia 10 tahun yang lalu. Ini dengan tujuan untuk membantu memudahkan Anda mencapai kesehatan dan membantu supaya kualitas hidup Anda jadi lebih baik. Sekalian nambahin, 4 tahun sudah kami menyapa Anda lewat program Go Healthy. Itu tandanya kami peduli dengan kesehatan Anda. Betul, kami memberikan informasi, edukasi kesehatan. Ini supaya Anda bisa membantu menjaga kesehatan diri Anda dan juga keluarga. Dan sekarang kan juga dengan praktis ya, lebih mudah. Cukup digunakan pada pergelangan tangan kiri, tapi manfaatnya nih untuk seluruh anggota badan kita. Dan enaknya lagi, bukan hanya Anda sendirian yang bisa menggunakan, tapi juga seluruh anggota keluarga. Karena penggunaan dokter laser ini cukup 2 kali saja loh, dengan durasi 15 sampai dengan 60 menit per harinya. Jadi ketika kita sudah selesai menggunakan, bisa bergantian dengan seluruh anggota keluarga yang lain. Dan saya yakin sekali kalau Anda peduli terhadap kesehatan Anda, peduli terhadap kesehatan keluarga, Anda pasti akan memberikan teknologi yang sepadan, yang barangnya pasti asli. Betul, Dijamin. pastikan buat kesehatan diri Anda dan juga keluarga mendapatkan alat kesehatan yang terbaik, yang terdaftar dan memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah seperti dokter laser. Nah, kalau ini sudah dicatat pemirsa, aman sudah. Kenapa? Karena terdaftar resmi di pemerintah. Tidak ada alasan lagi untuk Anda menghindar ya Mas Panji? Betul, apalagi ada garansi juga kan? Betul. Jadi ketika memiliki dokter laser ada dilengkapi garansi resmi, layanan purna jual lebih terjamin, dan bahkan kalau ada pertanyaan mengenai kesehatan, tim dokter kami ini siap membantu Anda. Ya, inilah kesempatan Anda pemirsa. Jangan tunda lagi, segera hubungi nomor berikut ini, Mas Panji akan menambahkan informasinya. Ya, jadi ayo kita jaga kesehatan diri kita supaya kita bisa memiliki kualitas hidup yang baik. Hubungi nomor telepon yang tertera serta kunjungi website resmi kami dan rasakan manfaat terbaik dari dokter laser. Metro TV,